Pernahkah dalam hidup ini kita merasa sudah berusaha semampunya, sudah bekerja keras, sudah banyak berdoa, namun rasanya hidup ini masih terasa sulit. Sepertinya ada tembok yang tidak terlihat, tapi kita terus menemukan jalan buntu. Ada yang menginginkan rumah, tapi belum kesampaian. Ada yang membutuhkan rezeki lebih, namun tidak kunjung datang. Ada yang menginginkan ketenangan hati, namun yang dirasakan justru gelisah. Dan lucunya, di tengah kondisi seperti itu, seringkali orang tua di sekitar kita, seperti nenek atau kakek kita, atau bahkan tetangga kita, mereka mengatakan, disolawatin aja dulu. Kalimat itu sering kita dengar. Kalimat yang simpel, namun mengandung harapan yang luar biasa. Lantas, apa sebenarnya rahasia besar di balik solawat? Kenapa ulama mengatakan, jika hidupmu sempit, perbanyaklah solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang sungguh serba cepat. Teknologi canggih, begitu banyak informasi yang datang detik demi detik. Namun sayangnya, banyak orang yang merasakan bahwa hatinya kosong. Kita bisa mengirimkan pesan ke ribuan orang, namun kita sering merasa kesepian. Kita bisa makan enak setiap hari, namun hati kita sering tidak merasa kenyang. Apalagi khususnya bagi orang yang telah lanjut usia, yang telah melewati usia 50 tahun ke atas, sering merasakan lelah, merasa ketinggalan zaman, bahkan mungkin telah ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Di tengah kondisi tersebut, maka kita butuh jalan untuk kembali, jalan yang akan menenangkan jiwa dan kemudian memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan itu adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat adalah bentuk cinta kita yang paling nyata. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mohon sahabat-sahabat semua bisa membantu mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe.
serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kajian kami berikutnya tidak akan terlewatkan oleh sahabatku semua. Silahkan sahabatku semua bisa menuliskan hajat atau doa di kolom komentar untuk kemudian akan diaminkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka insya Allah doa dan hajat sahabat semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk pemahaman yang utuh, mohon kiranya bisa menonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi gagal paham. Terima kasih atas kebaikan sahabatku semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita mulai dari hadis mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang rajin beribadah, pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku biasa bersolawat untukmu. Berapa banyak seharusnya aku lakukan?" Nabi menjawab, "Terserah kamu, tapi makin banyak kamu lakukan, makin baik untukmu." Ubay bertanya lagi, "Kalau separuh waktuku aku pakai untuk bersolawat?" Nabi tetap menjawab, "Kalau kamu mau lebih, itu lebih baik untukmu." Hingga akhirnya Ubay berkata, "Kalau begitu, aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu." Dan apa jawab Nabi? "Kalau begitu, semua kebutuhanmu akan dipenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim. Derajat hadis ini hasan. Allahu Akbar. Bayangkan, semua hajat dipenuhi, dosa diampuni hanya dengan satu amalan, yaitu sholawat. Kenapa sholawat begitu luar biasa? Guru mulia Habib Umar bin Hafiz berkata, sholawat itu memperkuat hubunganmu dengan Allah dan Rasul-Nya, karena saat melafalkannya, kamu mengingat keduanya. Bahkan beliau menyarankan, bayangkan seolah kamu sedang duduk di Raudhah di depan makam Rasulullah dan kamu bersolawat langsung kepada beliau dengan cinta dan hormat. Dalam kondisi seperti itu, lanjut Habib Umar, Allah akan bukakan futuh atau pencerahan dan angkat tabir antara hatimu dengan cahaya Rasulullah. Subhanallah. Dan menariknya, masyarakat kita juga punya keyakinan yang serupa. Orang tua zaman dulu sering berkata, kalau menginginkan sesuatu, maka sholawatin saja dulu. Atau kalau kamu sedang susah, maka perbanyaklah sholawat. Ini bukan sugesti yang kosong, tapi bentuk hikmah turun-temurun dari pemahaman ulama-ulama terdahulu. Seperti kata Imam Az-Zakawi, sholawat adalah sebab turunnya rahmat, terbukanya rezeki, dan terkabulnya doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain lafaz-lafaz sholawat yang umum kita baca, ada satu sholawat dan salam khusus yang sebenarnya sudah kita lafazkan setiap hari dalam sholat, tapi seringkali kita tidak hayati maknanya dengan sungguh-sungguh. Lafaznya adalah As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
yang artinya salawat dan salam tercurah atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkahnya. Ini bukan salawat biasa, ini adalah ucapan salam dan cinta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dalam tasyahud oleh Rasulullah sendiri. Maka jangan anggap remeh ketika membaca ini, karena sesungguhnya kita sedang bersalam langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwa Allah akan menyampaikan salam itu langsung kepada beliau. Amalkan salawat ini di waktu-waktu terbaik setelah sholat fardu, atau jadikan menjadi zikir pagi dan sore hari, atau lakukan di saat luang, saat menunggu, atau saat gelisah, bahkan sebelum tidur. Terkadang sholawat ini dikaitkan dengan keutamaan seperti siapa yang membacanya 100 kali, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memperhatikannya. Atau keutamaan lainnya, membacanya seakan-akan seperti berziarah ke makam Rasulullah. Maka pernyataan tersebut sejatinya adalah pernyataan hikmah dari sebagian ulama seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini adalah sebuah motivasi rohani supaya kita semua terus mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, dalam hadis hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan ketika kita membaca as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu, maka salam itu naik ke langit, melampaui hijab dunia dan disampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjawab salam kita dengan ruhnya yang mulia. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan balasan salam dari kekasih Allah? Maka selain membaca sholawat dalam zikir harian, jangan lupa untuk juga membiasakan sholawat tasyahud ini bahkan di luar sholat, khususnya saat hati sedang rindu kepada Rasulullah, karena ini bukan hanya lafaz ibadah, tapi bahasa cinta langsung dari seorang umat kepada nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.